Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Yuanita dari Rumah Bimbel Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aritmetika sosial. Materi ini merupakan materi SMP kelas 7. Kita masuk saja ke materinya ya. Sebelumnya saya ganti pointer dulu. Oke. Aritmetika sosial biasanya digunakan dalam menyelesaikan masalah perekonomian sehari-hari. Misalnya ketika kalian pergi ke supermarket atau minimarket, ada barang-barang tertentu yang diberi diskon, jadi kalian bisa hitung diskonnya berapa. Dan jika kalian melakukan transaksi jual beli, kalian bisa tahu untung dan ruginya berapa. Seperti itu ya. Jadi bisa juga untuk menghitung bunga di bank atau bunga pinjaman, bunga tabungan. Dan sekarang kita akan bahas dulu untung dan rugi. Nah, pada kegiatan jual beli itu biasanya dapat terjadi untung dan rugi. Jika harga jual lebih besar dari harga beli, pedagang bisa mendapat untung. Nah, ini rumusnya ya, rumus untung. Harga penjualan dikurang dengan harga pembelian. Jadi kalau untung, harga penjualan itu harus lebih besar dari harga pembeliannya. Nah, sebaliknya, jika rugi, itu harga jual lebih kecil daripada harga pembeliannya. Jadi harga jual lebih kecil dari harga pembeliannya itu bisa mengakibatkan kerugian. Ini rumusnya ya. Selanjutnya, untung dan rugi ini bisa dinyatakan dalam bentuk persen. Ini rumusnya, persen untung itu sama dengan untung dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Dan persentase rugi itu sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, selain untung dan rugi, ada juga namanya rabat atau diskon. Nah, rabat ini atau diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual. Jadi, rumusnya itu harga awal dikurang dengan harga diskon. Harga awal ini adalah harga yang sebelum diberikan diskon, dan harga diskon ini adalah harga setelah mendapatkan potongan. Nah, diskon juga bisa dinyatakan dalam bentuk persen dengan rumus seperti ini untuk mencari persen diskonnya, yaitu besar diskon per harga awal dikali 100%. Nah, rumus untung, rugi, diskon, dan persentasenya ini kalian harus pahami ya, atau bisa juga kalian hafalkan. Tapi kalau kalian benar-benar paham, tidak perlu lagi kalian hafal, karena otomatis nanti kalian bisa tahu rumusnya apa, jika kalian benar-benar paham ya. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian atau membantu kalian mengerti, kita masuk ke contoh soalnya. Yang nomor 1, harga beli 1 kuintal beras adalah 480.000. Jika beras tersebut dijual seharga 5.600 per kilogram, maka total keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah... Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui harga beli 1 kuintal beras itu 480.000 dan harga jual berasnya itu 5.600 per kilogram. Yang ditanyakan adalah total keuntungannya. Nah, di sini ada 1 kuintal beras. Jika kalian masih ingat, 1 kuintal itu adalah 100 kilogram. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kita cari dulu harga jual untuk 1 kuintal beras. Jadi, harga jualnya itu 100 kali 5.600, sama dengan 560.000. Kenapa dikali 100? Karena 1 kuintal tadi itu sama dengan 100 kilo. Nah, selanjutnya, karena kita sudah dapat harga jualnya itu 560.000, kita bisa cari untungnya berapa. Untungnya itu harga penjualan dikurang dengan harga pembelian. Kita masukkan saja harga penjualannya tadi kita dapat 560.000 dikurang dengan
harga belinya, yaitu 480.000. Jadi sama dengan 80.000. Jadi total keuntungan hasil penjualan 1 kuintal beras itu Rp80.000. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Reni mendapat untung 6% dari harga pembelian sebuah mobil. Jika besarnya untung 7.500.000, maka harga penjualan mobil adalah, nah di sini yang diketahui persentase untungnya 6% dan besar keuntungannya itu 7.500.000. Yang ditanyakan adalah harga penjualan mobil. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan rumus persentase untung, yaitu untung per harga pembelian kali 100%. Kita masukkan saja tadi nilai-nilai yang diketahui. Persentase untungnya 6%. Besar keuntungannya itu 7.500.000 dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, dari sini kita cari dulu harga pembeliannya yang belum diketahui. Harga pembelian itu jadi sama dengan 7.500.000 kali 100 per 6. Nah, mungkin ada yang bertanya, persennya kemana? Nah, 6% ini kan turun ke bawah sini ya. Turun ke sini. Jadi, persentasenya ini bisa kalian hilangkan saja atau dicoret. Karena nilainya persen per persen itu kan 1. Jadi, yang kalian kerjakan 7.500.000 kali 100 per 6. Ini hasilnya 125 juta. Nah, 125 juta kita dapat harga pembeliannya. Dari sini kita bisa cari harga penjualannya berapa. Kita cari harga penjualan dari rumus untung. Tadi kan untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Nah, jika kita mencari harga penjualan, berarti untung ditambah dengan harga pembelian. Kita masukkan untungnya berapa? Untungnya tadi 7.500.000 ditambah dengan harga pembeliannya. Harga pembeliannya tadi kita dapat 125 juta. Jadi jika kita jumlahkan hasilnya 132.500.000 rupiah. Inilah harga penjualan mobilnya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Vito membeli buku novel di pameran buku. Jika Vito mendapatkan diskon sebesar 20% dan uang yang dibayarkan adalah 36.000, maka harga buku tersebut sebelum diberi potongan adalah, nah di sini yang diketahui diskonnya 20%. Vito membayar 36.000. Jadi nilai 36.000 ini kalau dipresentasekan dari harga awal yaitu 80%. Karena 100 dikurang dengan 20%, dikurang dengan persentase diskonnya. Nah, persentase mula-mula sebelum potongan harga jelas ya adalah 100% ya. Yang ditanyakan harga buku sebelum diberi diskon. Jadi, yang ditanyakan itu besar 100%-nya ini berapa? Berapa rupiah gitu. Kita lihat penyelesaiannya. Harga mula-mula sama dengan 100% dibagi 80% dikali 36.000. Nah, kenapa di sini 100%? Karena yang kita ingin cari adalah nilai dari 100% ini berapa. Dibagi dengan 80% kali 36.000. Karena yang diketahui tadi adalah nilai 80% yaitu 36.000. Nah, di sini persennya bisa coret aja. Jadi yang kalian kerjakan adalah 100 per 80 kali 36.000. Itu hasilnya 45.000. Jadi harga buku sebelum diberi potongan harga atau diskon adalah Rp45.000. Nah, di sini dari 3 contoh soal ini saya harap kalian bisa mengerti tentang untung, rugi, dan diskon. Dan juga persentasenya ya. Sampai sini dulu materi hari ini. Kalian bisa subscribe YouTube channel Rumah Bimbel Matematika. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya.
karena nanti akan diupload lagi video tentang aritmatika lanjutan dari ini ya. Dan jika kalian ingin belajar lebih intens dengan Rumah Bimbel Matematika, silakan kontak kami di Instagram Rumah Bimbel Matematika atau Bimbel Matematika Metro. Jika kalian tidak ingin repot-repot mencari, kalian bisa klik aja link yang ada di description box. Sampai sini dulu, terima kasih.